Generative AI. Anda mungkin udah sering banget dengar istilah ini ya, tapi apa sih artinya buat Anda sebagai seorang manajer? Ini bukan lagi cuma soal punya mainan baru yang canggih, bukan. Ini tentang punya kolaborator baru di tim Anda. Seseorang yang bakal mengubah total cara Anda bekerja, memimpin, dan bahkan berinovasi. Yuk, kita bedah sama-sama. Pernah nggak sih ngerasa kayaknya semua orang di kantor lagi ngomongin Gen AI? Nah, Anda nggak sendirian. Menurut survei dari Capgemini, 95% organisasi itu udah ngebahas ini di level pimpinan. Jadi ini bukan cuma tren sesaat, ini adalah adopsi teknologi tercepat yang pernah kita lihat. Gila kan? Tapi disinilah anehnya. Meskipun hampir semua orang ngomongin AI, ternyata cuma 15% manajer yang benar-benar pakai AI setiap hari. Jadi ada jurang yang besar banget antara tahu potensinya dan benar-benar memanfaatkannya. Kok bisa gitu ya? Nah, gimana caranya kita menyeberangi jurang itu? Kita akan mulai dengan mengubah cara pandang kita soal AI dari sekedar alat menjadi kolaborator. Terus kita akan bedah dua mode kerja utamanya, sebagai co-pilot buat efisiensi dan sebagai co-thinker buat strategi. Terakhir, kita akan lihat pola pikir seperti apa sih yang kita butuhkan biar semua ini berjalan lancar. Oke, kita mulai dari ide besarnya dulu. Selama ini kan kita melihat teknologi sebagai sesuatu yang kita pakai ya. Sekarang, coba bayangin teknologi sebagai rekan kerja yang bisa kita ajak ngobrol. Ini pergeseran besar. Bukan lagi soal alat, tapi soal kolaborasi sejati antara manusia dan mesin. Coba deh kita lihat penjalanannya. Dulu, komputer itu ibarat kayak palu, sebuah alat buat nyelesain tugas. Terus muncullah asisten kayak Siri yang lebih mirip resepsionis, bisa jawab perintah-perintah sederhana. Nah, Gen AI ini beda level. Dia itu kayak rekan kerja yang duduk di sebelah kita. Seorang kolaborator yang bisa kita ajak diskusi, debat, dan tukar pikiran. Oke, biar kolaborasi ini nggak ngawur, kita butuh kerangka berpikir yang pas. Ada dua mode utama yang bisa kita pakai saat berinteraksi dengan AI. Ini bakal sangat membantu. Kita sebut saja mode co-pilot dan mode co-thinker. Pertama, mode co-pilot. Bayangin Anda punya asisten yang super efisien. Anda tinggal bilang, tolong rangkumin 50 email yang masuk semalam jadi 5 poin penting. Atau buatin draft presentasi 10 slide tentang hasil kuartal ini dong. Dia bakal langsung kerjain. Fokusnya cuma satu, eksekusi pekerjaan, cepat, dan akurat. Nah, sekarang mode co-thinker. Ini nih yang levelnya beda banget. Kalau co-pilot itu eksekutor, co-thinker itu mitra tanding. Anda nggak ngasih dia perintah, tapi Anda ajak dia mikir bareng. Contohnya, tim kita kok kayaknya lagi demotivasi ya? Coba kasih beberapa kemungkinan penyebabnya dari sudut pandang yang nggak biasa. Atau, saya punya ide produk baru nih. Coba deh serang ide ini, cari 5 kelemahannya. Jadi perbedaannya jelas banget kan? Co-pilot itu soal kecepatan. Dia ngerjain tugas, jawab pertanyaan, dan bikin Anda bisa gerak lebih cepat. Kalau co-thinker, itu soal kedalaman. Dia berkolaborasi, berdialog, dan justru maksa Anda buat berhenti sejenak dan mikir lebih dalam. Dua-duanya penting, tapi buat situasi yang berbeda. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat gimana caranya mode co-pilot ini bisa benar-benar menghemat waktu Anda, bahkan mulai besok. Coba bayangin Senin pagi Anda. Daripada habisin 1 jam pertama cuma buat baca email, Anda bisa minta co-pilot buat ngerangkum semuanya dalam 2 menit. Atau pas harus bikin presentasi dadakan, nggak perlu lagi mulai dari halaman kosong, minta aja draft pertamanya. Ini bukan soal males ya, tapi soal gimana kita mengalokasikan waktu kita yang berharga ke hal-hal yang lebih strategis. Tapi ada satu aturan main yang penting banget. Co-pilot itu bukan autopilot. Anda tetap pilotnya, Anda yang pegang kendali. Anggap aja AI itu kasih draft pertama, tapi penilaian akhir, sentuhan manusiawi, dan tanggung jawabnya itu tetap di tangan Anda. Jadi selalu periksa, selalu validasi, jangan percaya gitu aja. Oke, tadi kita udah bahas cara kerja lebih cepat. Sekarang kita naik level, kita bahas gimana caranya kerja lebih cerdas dengan mode co-thinker. Disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Ini bukan lagi soal produktivitas, tapi soal pengembangan diri. Bayangin deh, Anda bisa latihan percakapan sulit sama AI. Misalnya, Anda minta AI buat berperan sebagai anggota tim yang lagi kecewa, terus Anda latihan cara ngasih feedback. Atau, sebelum pidato penting, Anda minta AI buat nembakin pertanyaan-pertanyaan paling susah dari audiens. Ini seperti punya gym pribadi buat melatih otot kepemimpinan Anda. Nah, biar diskusi sama co-thinker ini efektif, ada resep sederhananya. Pertama, kasih dia peran. Anda mau dia jadi mentor, kritikus, atau pelanggan yang lagi marah? Kedua, atur panggungnya.
Ini ceritanya lagi ngobrol berdua atau di depan tim. Ketiga, tentukan alur dialognya. Dan terakhir, gabungin semua itu dalam satu prompt atau perintah yang jelas. Semakin detail instruksi Anda, semakin dalam juga wawasan yang bakal Anda dapat. Jadi, ingat ini ya, co-thinking itu bukan wawancara, tapi lebih kayak sebuah tarian. Anda lempar satu ide, AI balas dengan sudut pandang baru, terus Anda bangun lagi di atasnya. Ini proses bolak-balik yang dinamis, di mana 1+1 hasilnya bisa jadi 3. Kita udah bahas teknologinya, tapi kan alat secanggih apapun nggak akan ada gunanya di tangan yang salah. Bagian terpenting dari persamaan ini sebenarnya bukan AI-nya, tapi Anda, pola pikir kita yang harus disesuaikan. Setidaknya ada 3 pola pikir kunci. Pertama, jadilah teman ngobrol. Jangan kasih perintah yang kaku, tapi ajak dia bicara kayak ke rekan kerja. Kedua, jadilah ilmuwan. Coba hal baru, bereksperimen, jangan takut salah. Justru dari kesalahan kita belajar. Dan yang paling krusial, ketiga, jadilah kapten yang bertanggung jawab. Kita harus paham risikonya dan selalu gunakan teknologi ini dengan etika. Terakhir, hati-hati sama beberapa jebakan. Jangan percaya buta sama hasilnya, jangan biarkan AI bikin kita jadi malas mikir kreatif. Dan yang paling penting, jangan pakai AI buat mengisolasi diri. Ini alat untuk memperkuat kolaborasi tim, bukan menggantikannya. Jadi, kita akhiri dengan pertanyaan ini. Teknologinya sudah ada. Kolaborator AI Anda sudah siap sedia, menunggu. Pertanyaan sebenarnya bukan lagi apa yang bisa dilakukan AI, tapi apa yang Anda lakukan dengannya. Jadi apakah Anda siap?